Saya siapa? Gak penting ya, saya siapa, yang penting kita sambungkan dulu dari bagian yang video tahun kemarin itu. Udah di-subscribe belum? Jangan lupa di like juga, komen, terus di share ya, biar jadi mubalik. Apa itu mubalik? Menyampaikan kebenaran, membagikan kebaikan. Dari bahasan yang terakhir, masih ingat mungkin bahwa targetan ibadah, targetan sholat, targetan pengabdian seorang rasul dalam hadis yang diriwayatkan kemarin itu abdan syakur. Kita harus tahu apa itu makna dari syukur. Abdan itu jelas pelayan, seorang hamba sahaya yang segala tindak tanduknya sebagaimana yang kita bacakan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kriteria abdan itu seperti itu, matinya, hidupnya, ibadahnya itu semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah. Nah, apa itu syukur? Sebelum menginjak ke step selanjutnya, biasakan kita harus meneliti dan mengetahui sesuatu itu dari pengertiannya, dari definisinya. Apa itu takrif dari syukur? Definisi itu biasanya kan ada dua, secara akademik atau secara ilmiah. Kita kita gali dulu secara bahasa. Menurut Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sahih Al-Lughah, asyukru huwa athana'u minal muhsini bima aulakahu minal mu'tif. Jadi yang namanya syukur itu berterima kasih, tetapi isinya adalah memuji kepada seseorang atas kebaikan yang telah dilakukannya, itu syukur. Contoh, ketika ada seseorang yang mengirim makanan, maka kita berterima kasih kepada orang yang memberikannya. Secara tidak langsung kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mengundang syukur dari orang yang diberikan kebaikan tersebut. Nah, makanya secara definitif juga bahwa kita makhluk sosial, tentu kita sering atau tidak bisa hidup sendiri, alias saling ketergantungan. Kita membutuhkan orang lain. Nah, biasakan dalam kehidupan sehari-hari membuktikan cara bersyukur kita itu dengan apa? Dengan memuji orang lain, dengan berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Karena apa prinsipnya? Ini yang harus diingat, ya, harus digarisbawahi. Kita itu harus tahu diri, tahu malu, dan tahu terima kasih. Bahaya kalau kita lupa diri, lupa rasa malu, atau bahkan hilang rasa malu, bahkan tidak tahu terima kasih. Itu sangat bahaya sekali. Jangankan Allah, manusia saja tidak ada yang mau mendekati orang yang gak tahu diri, gak tahu malu, gak tahu terima kasih. Makanya kenali dulu diri kita siapa, supaya kita jadi tahu diri. Kenali dulu bagaimana harusnya menempatkan rasa malu. Kalau mengajak orang lain dalam kebaikan, gak usah malu-malu. Orang lain yang ngajak maksiat aja berani, masa kita ngajak kebaikan malu-malu, takut ditolak, takut dijauhi, jangankan dijauhi, jangankan ditolak, dibunuh sekalipun kalau dalam kebaikan gak apa-apa. Kalau ada yang ngancam misalkan, kamu ngajak saya ngaji terus gak, nanti saya bunuh, gak usah repot-repot, tanpa anda bunuhkan malaikat Israel nanti bakal bunuh saya. Bilang gitu aja kalau berani, kalau enggak ya gak apa-apa diajak. Nah, yang kedua secara istilah, menurut Ibnu Qayyim dalam Madarikus Salikin jilid 2 halaman 244, asyukru istilahan, secara istilah syukur itu adalah zuhuru athari nikmatillah. Zuhur, idhar itu apa? Jelas kalau dalam ilmu tajwid. Menampakkan nun mati dengan bacaannya. Ya, kalau ini menampakkan athari nikmatillah, menampakkan bukti-bukti bekas-bekas nikmat Allah ala lisani abdihi, kepada hambanya akan dibuktikan ala lisani abdihi, dengan lisannya apa? Thanaan wa i'tirafan. Secara lisan
ketika kita ingin bersyukur, maka kita harus tanakan, memuji, waqtirofan, dalam keadaan sadar. Memuji kepada Allah itu sudah jelas. Dalam bacaan sholat, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, itu pujian semuanya. Layaknya seseorang yang menginginkan sesuatu kepada orang lain, ya harus puji dulu lah. Misalnya kita mau pinjam uang, gak mungkin kan kita pinjam uang ke orang yang mau kita pinjam tapi kita ledek dulu, kita hina dulu, kita jelek-jelekin dulu, kan gak mungkin. Kita harus muji dulu. Biar apa? Karena kita ada kepentingan, ada unsur kepentingan. Biasanya orang kalau dipuji kan, karakter manusia ketika dia disanjung, dipuji, itu biasanya apapun yang kita minta, insya Allah itu pasti. Apalagi kepada Allah, kita mau meminta apa, kita memuji dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Ini segala puji hanya milik Allah, sebagaimana yang tadi dibahas kita di bagian yang pertama. Nah, kemudian waqtirofan, kita harus berada dalam kesadaran. Sadar apa? Sadar terhadap hukum. Kapan kita harus bersyukur? Contoh misal ada yang misalnya ada yang maaf ya, di suatu tempat ada yang mau mabuk-mabukan, tapi mereka nggak punya uang. Yang punya uangnya cuma satu orang sebagai donatur. Nah, si donatur itu misalkan beli air, terus ingat ke teman-temannya, ayo kita minum. Kemudian yang diajakin, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih, ada yang ngajak mabuk saya. Itu kan nggak tepat. Maksudnya apa? Sadar hukum itu mana yang harus kita syukuri dan mana yang harus kita innalillahikan. Ya. Jadi tidak selamanya yang menurut manusia baik itu harus disyukuri ketika itu berada dalam sebuah kemaksiatan, berada dalam kesalahan, dalam kesesatan, dalam keradikalan, dalam pencemaran nama baik, dalam apalagi itu ujaran kebencian. Itu jangan ada ujaran kebencian seperti itu. Kemudian radikalisme, enggak ada, Rasul tidak mencontoh hal seperti itu ya. Jadi waqtirofan itu ketika kita sadar hukum, apa yang kita laksanakan itu sebuah kebaikan, maka kita berikan pujian kepada Allah. Misal kita setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita. Jadi semuanya ketika dikembalikan kepada Allah, dalam pembuktian kita bersyukur secara lisan, ingat itu harus dalam keadaan i'tirafan, sadar, tahu, paham betul apa yang kita syukuri itu. Kemudian wa'ala qalbihi, bagaimana cara hati kita ketika kita ingin bersyukur? Syuhudan wa mahabbat. Syuhudan wa mahabbat, apa itu syuhud? Ishad, bersaksi. Rukun Islam kita yang pertama itu apa? Kesaksian. Kita bersyukur bahwa kita dilahirkan di keluarga yang beragama Islam, di lingkungan yang Islami. Bagaimana kalau kita dilahirkan di keluarga yang non-Muslim? Apakah akan ada jaminan bahwa kita akan menerima Islam kita secara utuh? Itu yang harus kita syukuri. Makanya persaksian hati, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, itu kan salah satu definisi dari apa? Dari apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu ya nanti ya, nggak tahu saya juga itu definisi dari apa. PR ya, itu nanti tolong di komen di bawah. Kemudian mahabbat berdasarkan kecintaan kepada Allah. Jadi ketika hati abdal syakuro, hatinya orang hamba makhluk Allah, hamba Allah yang senantiasa bersyukur, maka dia akan bersaksi, alhamdulillahilladzi at'amana. Saya bersaksi bahwa nikmat ini adalah milik Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong sebagaimana yang telah dilakukan oleh si Qarun. Si Qarun orang yang terkenal dengan kekayaannya. Dia berkata, dalam Al-Quran dia mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang aku miliki dan nikmat yang aku miliki ini hanya berdasarkan atas apa yang aku bisa, apa yang aku miliki ilmunya. Dia tidak menyadari bahwa itu berasal dari Allah. Segala nikmat, segala karunia, segala harta, rezeki dan segala macamnya itu semuanya karunia dari Allah. Nah, kemudian mahabbatan, hati kita mengekspresikan rasa cinta kepada Allah. Dalam surat 33 itu kan ayat 21 kan yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallah. Ini berbicara masalah mahabbah. Kita harus cinta kepada Allah.
Karena apa? Dengan cinta kita akan menimbulkan rasa syukur. Nah, yang terakhir, wa ala jawarihi, bagaimana cara kita bersyukur dengan aplikasi dari anggota badan? Inqiyadan wa ta'atan. Apa itu inqiyadan? Ketundukan, kepatuhan, wa ta'atan, dan ketaatan. Nah, tunduk, taat, patuh ini berkaitan dengan aturan mana yang harus kita pakai ketika kita diatur oleh aturan Allah, yang dibimbing oleh sunnatullah, yang jelas referensinya, yang jelas hadisnya, yang terjaga dari segala kepalsuan, kerancuan, dan lain sebagainya. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah saya diatur oleh aturan Allah. Alhamdulillah saya tidak boleh mencuri. Alhamdulillah saya tidak boleh musyrik. Alhamdulillah saya tidak boleh berdusta. Alhamdulillah saya tidak boleh durhaka. Karena apa? Dengan memuji Allah bahwa kita terhindar dari segala larangan, bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah, maka itu adalah karunia yang terbesar dari Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf untuk semua kesalahan, dan silakan untuk kritik dan saran bisa langsung memberikan komentar. Kalau dikira ini bermanfaat, maka silakan bagikan ke kawan-kawan kita yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu tidak hanya di dunia maya ini, tidak hanya di akun ini, tapi kita semoga bisa dipertemukan lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.